Oke, lanjut dalam storyteller. Seperti yang tadi dijelaskan tadi bahwa proses makan untuk waktu sahur kemudian waktu kita buka puasa itu pasti berbeda-beda. Pada saat kita buka puasa dimanapun ada makanan, dan pastinya di jalan dan di mana-mana tempat tuh mesti ada namanya jualan-jualan tuh banyak sekali, dan makanan-makanan tuh banyak sekali, dan itu membuat kita jadi berselera untuk makan kan, untuk mencoba semuanya hal. Dan nanti juga kadang-kadang kita juga pengen makanan berat juga setelah makan makanan yang kecil-kecil itu. Tapi pada saat kita sahur itu terkadang kita mengalami masa, terutama aku mengalami masa untuk mencari makanan tuh susah sekali. Paling juga nanti lari-larinya mie, kemudian nasi yang lebih berat, atau makan makanan lain yang kemungkinan akan membuat tubuh kita juga bangun pagi jadi lebih lemah, karena ada asupan-asupan yang seharusnya harusnya kita keluarkan menjadi lebih masa proses pencernaan itu tetap berjalan, karena asupan makanannya dari jam 3, jam 2, jam 4, kemudian jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 masih dalam proses pencernaan tuh memberikan sebuah respon dari makanan yang masuk. Mungkinan kita pup juga akan lebih delay, lebih panjang lagi, karena seharusnya pup itu pagi hari, kemungkinan kita pup akan jadi siang karena prosesnya belum selesai. Atau kita akan mengalami diare yang kemungkinan juga dari proses-proses yang tidak selesai itu, atau sembelit dari proses yang tidak selesai, seperti itu. Mungkin nanti ada beberapa teman atau ahli-ahli yang bisa menguraikan daripada yang aku coba untuk ceritakan dalam storyteller ini. Kemudian ada beberapa fase memang pada saat sahur itu memang tidak ada yang jualan kecuali sesuatu yang memang kayak yang 24 jam kayak gitu. Tapi seharusnya ada tempat-tempat yang memang dibutuhkan untuk kita yang ikut sahur mencari makanan yang dalam bentuk hangat. Jadi makanan-makanan yang hangat, makanan-makanan yang panas. Kadang kita makan makanan yang mungkin kemarin sore atau semalam, itu tidak bisa membuat tubuh kita lebih bisa menerima makanan-makanan itu, karena makanan itu padat sekali. Dan kita makan makanan-makanan yang bentuknya adalah dipanaskan, makanan-makanan yang berbentuk hal yang lebih banyak cairannya untuk masuk ke dalam tubuh kita. Karena dengan begitu pada saat kita bangun itu akan bisa lebih refresh, atau pencernaan kita tidak akan lebih merasa kembung, atau merasa lebih padat, atau merasa lebih seakan-akan mungkin ada yang menusuk dalam rusuk seperti itu, atau angin yang masuk. Karena harusnya kita juga harus bisa kentut di pagi hari, dan itu harus karena apa? Kentut dalam pagi hari itu ada proses panjang pembuangan gas yang harus dikeluarkan, dan kalaupun kita tidak bisa kentut itu akan membuat keringat dingin yang akan keluar, dan yang pastinya akan membuat banyak masalah dalam pencernaan kita. Makanya harusnya dalam saat kita berpuasa seperti ini ada tempat-tempat makan yang mengutamakan hal itu. Lebih banyak makanan-makanan yang dipanaskan, makanan-makanan yang bukan makanan saji, makanan yang dipanaskan dan diolah langsung. Itu akan membuat tubuh kita merasa lebih enak, terutama perut, dan kemudian akan keluar keringat, karena panas itu membuat tubuh kita lebih berkeringat. Apalagi mungkin ada yang suka dengan sedikit sambal atau apa, itu akan membuang keringat lagi, dan yang artinya perut kita siap untuk memulai pencernaan itu, memulai proses. Dan nantinya pada pagi hari itu cairan yang kita makan dalam bentuk makanan yang dipanaskan akan membuat kita pupnya lebih lancar, dan tidak akan ada namanya sembelit dan segala macam. Karena memang makanan di pagi hari dengan proses-proses tersebut yang seharusnya masih dalam proses pengolahan atau proses untuk menjadikan banyak proses menggali intisari, maksudnya intisari untuk tubuh kita. Jadi sari-sari yang diolah dari makanan, sarinya akan disimpan oleh tubuh kita, dan sisanya dari pembakaran itu akan terbuang dalam bentuk pup atau BAB. Kita lanjut sebentar lagi.